Selamat datang di video mata kuliah pilihan Sistem SDM. Materi ini segmen terakhir dari modul pertama akan membahas ukuran dan tingkat kompetensi. Saya Joko Siswanto dari kelompok keahlian manajemen industri FTI ITB. Skala tingkatan kompetensi. Boyatsis melakukan analisis ulang terhadap data transkrip PEI yang telah dilakukan oleh para peneliti Macber. Di studi ini dinyatakan sebagai awal usaha untuk mengembangkan skala tingkatan kompetensi, yaitu dalam skala ordinal. Pada waktu itu, tingkatan yang dihasilkan masih berupa konseptual dan belum berdasarkan pada empiris data lapangan. Didorong dengan motivasi yang tinggi untuk menggali kompetensi yang sifatnya generik pada tahun 1989, dilakukan penelitian kompetensi dengan melibatkan 200 lebih jenis pekerjaan yang berbeda. Laporan model kompetensi generik ini dipisahkan dalam menurut kelompok masing-masing. Tiap kelompok berisikan 2-5 kompetensi. Tiap kompetensi memiliki definisi naratif yang dilengkapi dengan 3-6 indikator perilaku kunci atau key behavior atau perilaku spesifik untuk menunjukkan tingkatan kompetensi kerja yang dimaksud di tempat kerja. Setiap kompetensi dianalisis secara komprehensif dengan menerapkan uji statistik yang relevan seperti t-test untuk setiap kompetensi, tapi belum pada tingkat kompetensi atau indikator perilaku. Pada akhir studi, menerapkan metode BEI diperoleh database 286 model kompetensi dari 180 perusahaan lebih di Amerika dan 90 perusahaan lebih perusahaan asing atau multinasional dan lebih dari 20 negara di dunia termasuk Indonesia. Dimensi kompetensi. Dalam proses pengkodaan tingkatan kompetensi dengan indikator perilakunya, ditemukan bahwa jenis perilaku yang sama atau serupa akan muncul dengan intensitas dan lingkup yang berbeda. Untuk itu diperlukan pembedaan antara kompetensi yang sama pada tingkat kompleksitas pekerjaan yang berbeda. Indikator perilaku kompetensi perlu memiliki skala tingkatan dari yang rendah sampai yang tinggi. Dalam pembentukan skala, peneliti mengidentifikasikan kompetensi dan membedakan dimensi tambahan pada kuesioner yang diberikan. Proses ini menghasilkan skala ordinal untuk tingkatan kompetensi yang membedakan atau Just Noticeable Differences atau JND untuk masing-masing indikator tingkat kompetensi. Hasil studi menyarankan setidaknya 5 tipe ukuran atau dimensi yang digunakan dalam kompetensi generik. Pertama adalah intensitas atau derajat penyelesaian kegiatan. Dimensi ini merupakan skala utama kompetensi yang menggambarkan intensitas dimaksud dan terselesaikannya tindakan untuk merealisasikan maksud tersebut. Kedua, besarnya dampak. Dimensi ini menggambarkan jumlah atau posisi orang yang terkena pengaruh dampak atau sejauh mana orang dipengaruhi. Dimensi ini juga menunjukkan lingkup masalah yang terlibat. Lingkup kerja dan level organisasi berpengaruh terhadap dimensi ini dan akan lebih berguna jika membandingkan pekerjaan daripada membandingkan individu dalam pekerjaan yang sama. Yang ketiga, kompleksitas. Dimensi kompleksitas merupakan skala utama pada beberapa kompetensi, terutama kompetensi pemikiran. Keempat, besarnya usaha. Dimensi ini menyatakan besarnya usaha tambahan atau waktu ekstra yang harus diberikan dalam kaitannya dimensi kompetensi pertama. Dan yang terakhir adalah ukuran khusus atau spesifik. Beberapa kompetensi memiliki dimensi khusus yang unik yang tidak tercakup dalam keempat dimensi kompetensi yang telah disebutkan, sehingga dimensi terpisah disarankan. Penggunaan dimensi dan skala kompetensi. Pada umumnya, setiap kompetensi memiliki dimensi lebih dari satu. Beberapa kompetensi memiliki 2 atau lebih dimensi. Misalnya, achievement orientation memiliki 3 dimensi, yaitu intensitas dan kelengkapan, besarnya dampak prestasi, dan derajat inovasi. Setiap deskripsi kompetensi dilengkapi dengan tabel yang berisikan skala penuh. Skala bervariasi panjangnya tergantung variasi kompetensinya. Masing-masing level skala disusun berdasarkan intensitas, kompleksitas, dan tiap level dapat dibedakan dari level yang lain. Sistem penomoran tingkat kompetensi dimulai dari 0 sebagai titik netral.
Beberapa kompetensi memiliki nilai negatif yang menunjukkan perilaku tersebut tidak diharapkan untuk dilakukan. Tabel berikut memberikan contoh dimensi intensitas dan kelengkapan. Sistematika kompetensi generik yang dikembangkan Spencer dan Spenger dengan klasifikasi kelompok kompetensi terdiri dari nama dan definisi, dimensi kompetensi, yang diberi skala atau level kompetensi yang dilengkapi dengan indikator perilaku sangat sistematis dan mudah dipahami. Sistematika yang demikian ini dapat pula diaplikasikan pada kompetensi bidang. Keuntungan utama, jika kompetensi menggunakan sistematika yang sama, maka dimensi dan ukuran kompetensi yang digunakan dapat digunakan dengan menggunakan komputer lebih mudah. Dalam era informasi ini, tidak bisa dihindari pemanfaatan teknologi informasi dan komputer untuk mengelola SDM dalam bisnis perusahaan. Berikut menyajikan contoh tabel kompetensi bidang yang dikembangkan dengan mengadaptasi sistematika kompetensi generik yang telah dijelaskan di muka. Kesimpulan. Organisasi klaster dan tim yang datar menjadi salah satu kunci sukses. Organisasi ini membutuhkan 4 prasyarat. Pertama, kejelasan visi, misi organisasi, tujuan klaster, dan peran anggota tim. Kedua, identifikasi dan pengembangan kompetensi organisasi. Ketiga, ketersediaan akses informasi dan sistem pendukung keputusan. Dan keempat, terakhir, pembudayaan partisipatif dengan penuh tanggung jawab. Konsep kompetensi yang dikemukakan David C. McClellan dan peneliti lainnya menawarkan konsep dan solusi yang terbukti bisa efektif, lebih efisien dan menguntungkan, serta menawarkan cara pengelolaan SDM yang sangat menjanjikan menjadi lebih baik, tidak diskriminatif terhadap minoritas, gender, serta kelompok ekonomi kurang mampu. Pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang telah memiliki sistematika terukur dengan dimensi level kompetensi secara kuantitatif, membuka peluang sangat besar dalam membangun sistem komputerisasinya. Terima kasih, Anda sudah menyelesaikan segmen terakhir modul pertama. Selamat dan sampai jumpa pada modul kedua, Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi.